sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nanti pas di lokasi mana namanya kayak kita apa pikniknya ya jangan lama-lama. Kalau waktunya dibagi ya nanti sama panitia, waktunya dibikin sembilan rupa supaya kita bisa melakukan tadi, bisa ukur debit, bisa OP posnya. Karena OP pos bisa langsung kice, ya kice satunya. Tapi hanya pos debit sama pos juga sama pos hujan. Oke, kita masuk ke OP pos operasi dan pemeliharaan pos hidrologi, itu materi operation and maintenance lesson 4 ya. Kita nggak sah nyampein itu, siklus sudah disampaikan Pak Agung. Kemudian kita hidrologi di sini, apa katanya dengan hidrologi di sini. Itu adalah yang kita bicarakan adalah pengendalian daerah rusaknya, konservasinya, data dan informasinya, pendayagunaan. Tapi yang intinya adalah kita adalah ke sini ya. Ya. Yang kita untuk kali ini adalah kita ke sini. Ya. Fokus kita adalah data dan informasi SDA yang andal. Andal itu artinya andal itu adalah kualitasnya sangat tinggi, baik, akurasinya tinggi dan mudah diakses, itu adalah andal dan berkesinambungan. Itu yang tujuan kita tadi, kita ini fokus kita ada di sini. Ya, kemudian ini nggak usah diterangkan karena sudah diterangkan Pak Agung. Ya, latar belakangnya lah tadi sama ya. Tujuannya adalah kita menghasilkan data hidrologi yang andal. Kemudian tujuannya adalah mampu memahami dan dapat melaksanakan operasional dan pemeliharaan pos hidrologi yang baik dan benar sesuai standar yang ada. Standarnya apa? Kita standarnya sekarang SNI, ya. Kan udah SNI kita menggunakan SNI. Kalau udah nggak ada SNI, ya kita menggunakan standar internasional. Tapi karena kita udah ada SNI, kita menggunakan SNI tersebut dan modul-modul yang ada yang diperbaiki ya. Karena SNI itu biasanya kalau untuk pembaruan agak lama. Jadi modul yang terbaru pun kita boleh digunakan ya. Tapi biasanya tidak akan menyimpang dari SNI yang ada. Hanya diperjelas. Nah, pengertiannya adalah operasi pemeliharaan hidrologi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar operasi dan pemeliharaan pos hidrologi terselenggara secara benar. Kemudian ini ada referensinya, ada semua di itu, nanti tinggal di copy. Kemudian adalah kegiatan dalam OP pos apa saja sih? Yang jelas pasti operasional pos dulu ya, operasi posnya, operasional posnya. Kemudian ada di samping itu pemeliharaan. Terus kemudian ada inspeksi pos. Harus ada, inspeksi pos harus ada ya. Ini yang sering ditinggalkan, inspeksi pos. Kemudian ada peningkatan kompetensi SDM. Ya. Sekarang baru yang bertanggung jawab yang di tingkatkan SDM-nya. Tapi petugas pos sudah ditingkatkan belum? Belum kan? Harus tingkatkan. Kemudian yang tidak ada kelemahan adalah kendali mutu pos. Namun ini semua ini harus didukung oleh dana yang memadai. Ya, itu. Tanpa itu pun kita, tapi tidak saya cantumkan di sini. Kenapa? Karena kalau cantumkan nanti dananya sudah terbatas, langsung semuanya terkendala. Jadi dana kita tidak masukkan dalam lingkup supaya dengan dana yang ada pun kita bisa optimalkan operasi dan pemeliharaan pos. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan bahas dana ya. Itu. Materi pokoknya adalah operasi dan pemeliharaan pos hujan. Kemudian nanti ada operasi dan pemeliharaan pos klimatologi, operasi pemeliharaan pos duga air. Tadinya saya pengen perhitungan evapotranspirasi, ya, karena klimatologi ini banyak hal nanti dalam OP-nya itu akan terkait dengan ini. Jadi apa yang dilakukan supaya ini bisa dihitung. Tapi dalam waktu yang 2 jam kayaknya tidak mungkin. Tapi nanti saya coba ya agak siang saya coba berikan contoh perhitungannya, ya. Ya, ini pengolahan hidrologi, data hidrologi, ada kuantitas, ada kualitasnya. Terus ini adalah pengelolanya ya. Kemudian apa yang di institusinya, SDM-nya, peralatannya, metodologi dan ininya ya. Kemudian ada ke bawah, memadai tidak? Kalau dia ya berarti pembaruan data. Kalau iya, kemudian ada 7 pilar SDA, efektif dan efisien. Kemudian kalau tidak, peningkatan. Terus kalau tidak ada peningkatan berarti kita lari ke sini lagi, diperbaiki semuanya. Kalau tidak berarti GIGO.
perencanaannya tergantung dari ini. Tergantung ini. Jadi akhirnya inginnya yang dihasilkan tidak optimal. Tapi kalau ada pemeliharaan terus ini akhirnya kita ini adalah bisa efisien ya, efektif dan efisien. Tapi kalau tidak ini tidak ada berarti ininya tidak ini. Risikonya tinggi. Seperti itu ya. Tapi untuk OP tadi saya sudah sampaikan bahwa dana kita singkirkan dulu, kita simpan dulu dananya ya. Kita simpan dulu. Kita tidak memikirkan dana tapi kita mengoptimalkan OP yang bisa kita lakukan. Ini udah kita sama, ini juga sama ya. Nah, dampak lainnya. Jadi kalau kita itu dampaknya ya, maka SDM berkelompok itu termasuk tugas pos perlu memahami fungsi, spesifikasi, kinerja peralatan yang dipasang di lapangan, sehingga apabila ada data yang menyimpang meragukan dapat segera diketahui dan diambil tindakan perbaikan. Sebenarnya itu sih. Jadi untuk menjaga ini, untuk menjaga supaya ini tidak terjadi lebih parah gitu ya, sehingga kita mengoptimalkan yang ada saja, sehingga apa? Tadi semua di SDM-nya ditingkatkan, terus kemudian SDM-nya memahami fungsi, spesifikasi, kinerja peralatan, kemudian mengambil tindakan kalau datanya meragukan. Jadi bukan hanya mencatat saja, bukan hanya menerima data saja, tapi kita harus pelajari data yang kita terima tersebut, baik atau tidak. Nah, sekarang kita OP pos hujan. Tapi harus ini agak sebenarnya urutannya emang agak sedikit salah ya. Harusnya materi yang survei dan pemasangan dulu, tapi nggak apa kita bahas sedikit sini. Jadi kalau pos hujan itu saatnya ada ini. Ini adalah ada ketentuannya ya. Tidak, ini 45 derajat ya terhadap ini rumah ini. Pohonnya ini juga seperti ini, pohon dan bangunan ya. Jadi ini harus kita usahakan kondisinya seperti itu ya. Ini 10 meter minimal ke pohon ini. Tapi kalau ini semakin tinggi, tapi kan ini berarti tidak 45 derajat, maka pohonnya harus ditebang. Sekarang kalau rumahnya tinggi di tingkat lagi seperti ini, gimana coba? Masuk rumahnya ditebang? Ya nggak bisa dong gitu. Akhirnya datanya yang salah atau posnya atau yang bangunnya. Dua-duanya tidak ada yang salah ya. Yang punya rumah langsung punya rumah saya sendiri, saya tingkatkan gitu. Yang punya pos saya kan duluan buat pos gitu. Ya akhirnya kita cari jalan keluar. Posnya dipindahkan karena data yang dihasilkan tidak akurat. Seperti itu ya. Makanya sebaiknya kalau kita bangun pos kita harus bebaskan lahannya. Ya, itu harusnya tapi susah. Karena apa? Makanya kita biasanya kita titipkan ke kantor kelurahan, ke dinas-dinas seperti itu biasanya ya itu. Tapi kalau mamanya di pedesaan banget di hulu atau di bukan hutan sih desa-desa gitu, itu kalau beli tanah kan relatif murah ya sebenarnya sih. Bebas kan sebelum tanahnya naik sebenarnya itu sih ya. Itu yang harus dilakukan ya. Posisinya seperti ini pos hujan tuh ada yang ARR yang otomatis, ada yang manual, ada yang telemetri. Ini telemetri ya. Ya, ini yang telemetri, ini yang manualnya di sini, ya. Itu. Ini yang ininya, ya, ARR-nya. Ini otomatiknya. Kalau telemetri seperti ini gambarnya, ya, alatnya di dalamnya panelnya seperti ini, ya. Ya. Persatuan lokasi pos hujan, lokasinya pos dapat mewakili gambaran distribusi hujan. Kemarin sudah terangkan sama Pak Agung ya. Ya, rasionalisasi, distribusinya seperti apa, kita seperti itu ya. Kemudian ada ruang terbuka di atas lokasi pos sebesar 45 derajat yang diukur dari garis tengah pos. Jarak pos dengan pohon minimal sama dengan tinggi pohon bangunan tersebut. Kalau pohonnya itu 20 meter, ya ini harus 20 meter. Bangunan itu 30 meter, ini harus 30 meter. Seperti itu. Ya, supaya tidak air hujan yang jatuh ke alat tidak terhalangi. Seperti itu. Diusahakan berada dalam lahan yang datar, jangan miring. Kemarin sudah disampaikan Pak Agung ya, banyak kesalahan faktor-faktor yang pemasangan menurut, jadi kita udah tidak diulang lagi. Nah, ini ya, kalau pos manual ini biasanya belangkonya seperti ini ya, tapi nanti ada hal penting yang dipahami. Kalau pos manual kan kita ngukurnya setiap jam 7. Terus dicatatnya kapan?
Dicatatnya di eh, tabel kapan? Hari H-1. Ya. Tapi ingat kalau di BMKG tidak beda. Jadi kalau menggunakan pos yang dikelola BMKG, yang diukur saat ini adalah ditulis di tanggal saat ini. Makanya nanti kalau untuk dianalisa dirubah dulu tanggalnya karena pasti beda. Kalau BMKG hari ini ditulis hari ini juga. Tapi kalau yang di PUPR dari lama sudah. Jadi yang diukur hari ini adalah dicatat hari kemarin seperti itu. Jadi kita nggak akan rubah lagi nanti pas dianalisa. Tapi BMKG kalau sudah jadi itu benar sama dengan kita. Tapi kalau kita ngopi pos-pos yang di pengamat petugas pos yang di BMKG itu nyatetnya seperti itu. Jadi hari ini tulis hari ini. Jadi kalau mau digunakan di kita diganti ya. Dari ini dipakai bisa untuk besok seperti itu ya. Kemudian ini adalah otomatik. Nah, otomatik mekanik ya. Ada tipe otomatik, tipe mekanik ya. Mekanik itu berarti mekanik, bukan elektronik. Lah, di sini ini biasanya ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau harian perlu diinspeksi tidak? Tidak perlu, tapi perlu kalau diperintahkan. Kalau habis hujan lebat, tolong di ini. Takutnya dia macet, pennya dilihat aja, tapi jangan dirubah. Kemudian kalau salah ya dirubah, dibenarkan. Tapi kalau mingguan minimal ada kontrol 1 hari di pertengahan. Minimal. Mau 3 kali boleh ini. Oleh siapa? Oleh pengamat boleh, oleh petugas dari pengelola boleh. Ya, diperintahkan. Kalau bulanan, itu bulanan harus banyak itu. Bulan itu berarti kalau seminggunya minimal sekali, berarti sebulan minimal tiap minggunya adalah 4 kali di jadwal. Ya, dicek di situnya, harus cek hasilnya. Ya. Jadi anak-anak yang di sini sekarang bertanggung jawab untuk ngecek itu, jangan terima data saja, tapi dicek pas kita ke lapangan kita kasih pembekalan kepada petugas pos supaya dilakukan pengecekan. Itu. Kemudian kalau ini yang otomatik tipe elektro digital ya. Ini yang telemetri biasanya. Itu bisa diset juga, bisa 5 menitan, bisa jam, bisa harian. Tergantung perintahan. Atau bisa 5 menitan, bisa 10, bisa 15 menitan, ya, bisa setengah jam, bisa tergantung setnya. Seperti itu. Ini letaknya, ya posisinya seperti ini. Paham? Tingginya seperti itu 1,75 harus seperti itu. Pagarnya terbuat dari besi dan kawat harmonika. Harmonika. Apa sih biasanya harmonika ya? Hah? Kan ada apa namanya istilah BRC, biasanya BRC. Pintu pos diberi gembok, corong penampung air hujan dengan luas penampang 100 atau 20 atau 200 cm. Layar penakar biasanya kalau 100 itu biasanya 12 cm. Terbuat dari seng atau pralon. Alat dilengkapi tabung penampung air hujan 3 liter terbuat dari seng atau pralon dan keran pembuang air. Jadi penampungnya tuh minimal 3 liter ya. Jangan 1 liter karena kalau hujan deras biasanya akan lebih. Ukurannya itu. Terus pasti bahas dulu ya. Nanti kalau tanya boleh. Nah, ini tata letaknya, tata pos hujan biasa dan otomatik seperti itu, ya. Yang berarti otomatik, yang itu adalah hujan biasa, ya. Fondasi penakar hujan otomatis yang A-nya, terus B-nya itu adalah fondasi penakar hujan biasa. Jadi posisinya seperti itu ya, ada ketentuannya supaya masing-masing tidak mengganggu dalam pencatatan curah hujan yang terjadi. Nah, ini alat ukur hujan manual atau manual range gauge MRG biasanya itu ada yang 100, ada yang 200. Nah, kalau 100 yang bagaimana? Nah, ini 100. Yang 100 yang mana? Ayo yang 100. Ini biasanya 100. Posisinya seperti ini. Enggak ada yang 100 yang bentuknya seperti ini. Nah, ini yang 200 seperti ini. Nah, bentuk seperti ini. Dalamnya seperti ini. Ya, kondisinya. Tandonnya itu minimal 3 ini. 3 liter. Di sini juga ada tandon juga di sininya.
Tapi biasanya ini otomatis dengan tandon, dia tidak ada ininya. Nah, di sini nanti kalau kerannya itu rusak, makanya untuk sementara adalah diberi tabung, ya. Kalau ini belum bisa diperbaiki, udah lapor belum bisa diperbaiki, ini kasih tabung supaya air hujannya tidak terbuang percuma. Yang harus diperhatikan lagi apa? Ukuran gelas ukurnya, ya. Gelas ukurnya itu kalau kita corongnya 100, kita gunakan gelas ukur yang 100. Kalau ininya 200, kita gunakan gelas ukur yang 200. Jangan sampai keliru. Kalau keliru, datanya juga keliru. Begitu. Kelirunya keliru total, fatal. Tidak bisa diampunin. Kecuali kalau tertelusur, makanya ini kalau kendali mutu tertelusur ya. Datanya ini salah bisa diperbaiki. Gitu. Yang diperhatikan apa? Ini di sini ini kan ada corong. Dibersihkan di sini corongnya secara periodik, ya. Terus ada saringan di dalam sini airnya. Diambil saringannya, dibersihkan juga, ya. Terus jangan lupa kerannya ini juga diperiksa supaya dia dalam kondisinya baik. Gitu. Kemudian pagernya juga diperiksa, ini juga sama. Ini corongnya diperiksa, ini juga diperiksa, ya. Ini tandon airnya juga selalu dibersihkan, tandonnya diambil dibersihkan supaya tidak ada kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Seperti itu, ya. Itu OP-nya seperti itu sih, nggak susah banget ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah semua alat ini harus dilakukan kalibrasi termasuk gelas ukurnya. Gimana caranya Bu? Maksudnya kita lepas itu alatnya? Gelas ukur bisa dibawa ya, gelas ukurnya ya. Bisa dibawa ke tempat lab kalibrasi. Alatnya bisa dilepas. Musim hujan kita mau kalibrasi alat, tadi hujannya kan tidak ini. Tidak usah dibawa. Kita bisa kalibrasi in situ gitu. Sebenarnya kayak saya mengharapkan itu karena kita udah satu rumah, kalau dulu kan satu rumah ya, kita udah satu rumah. Dulu kalau dengan bus air kan belum satu rumah ya, sekarang udah satu rumah. Sebaiknya di BBWS atau BWS itu adalah di kader untuk kalibrasi in situ. Cita-cita saya, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kalibrasi sendiri karena Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat sebagai teknisi kalibrasi. Begitu. Jadi bisa melakukan sendiri ya, anak semua. Itu catatannya. Mudah-mudahan ya setahun belum, 2 tahun belum, 3 tahun belum, mudah-mudahan 4 tahun, 5 tahun bisa. Ya. Jadi semua BBWS bisa melakukan kalibrasi untuk semua alat baik yang dipasang, ya. Tapi kalau Karmeter nggak bisa ya, karena itu alatnya untuk kalibratornya itu lumayan ya, segini lebih daripada ini rumahnya ya. Dan mesinnya mahal. Jadi untuk Karmeter nggak bisa Bapak mengkalibrasi sendiri, nggak bisa. Bisa Bu, in situ pakai apa? Pakai saluran irigasi. Kurang akurat dari speknya itu. Gelas ukur dibawa ke tempat lab kalibrasi yang terkalibrasi lab ukurnya. Karena Bapak Ibu, kecuali di masing-masing pengelola punya gelas ukur standar. Artinya apa? Gelas ukur itu tidak pernah digunakan untuk operasional. Gelas ukur tersebut telah terkalibrasi dan punya sertifikat yang dikalibrasi di lab kalibrasi yang terakreditasi. Syarat ya. Gelas ukurnya. Jadi nggak digunakan. Nanti pas Bapak Ibu beli gelas ukur baru, sebelum digunakan, Ibu kalibrasi dengan kalibrasi gelas ukur yang standar tadi. Sehingga ada selisih berapa di situ. Mudah-mudahan tidak ada selisih. Gitu loh. Jadi kalau punya gelas ukur sebelum di ini kalibrasi dulu sebenarnya. Ya. Apalagi sekarang banyak gelas ukur yang yang beredar itu aduh sedih. Sedih. Saya biasanya jarang memberikan materi atau memberikan materi untuk peningkatan kompetensi petugas pos. Baru sekali kemarin di Bengkulu, ya, saya sedih ngeliat gelas ukurnya. Gelas ukur kok langsung 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kita suruh ngira-ngira ya. Standarnya enggak. Jadi antara ke 1 tuh ada 0,5-nya 2 ada sana. Ada setengahnya. Jadi karena apa? Kalau di atas 0,5 kita nggak baca, bulatkan jadi ke atas.
Kalau kurang dari 0,5 anggap itu nol. Seperti itu kan? Itu kan udah ada ketentuan seperti itu. Jadi kalau ini nggak ada gimana coba kita tentuin, susah banget gitu. Gitu. Ya udah wakilnya dikasih sendiri ya, dicoret gitu bisa. Jadi kalau memberikan melakukan pengadaan alat-alat sebaiknya yang standar. Dulu saya ikat dulu. Jadi kalau menggunakan ini kalimeter yang telah terkalibrasi oleh lab yang terakreditasi. Pertama mah iya semua yang buat apa kalimeter dikalibrasi dulu ke kita. Kan meter baru dipakai. Kalau kita pakai meter ya, sebelum dipakai kita putar dulu set gitu ya. Up. Nah, nggak baik lagi harusnya set kita mulai lagi kan. Oh, aduh, ini baru dipakai di udara saja seperti itu, apalagi digunakan di air seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini pengorsian posnya gimana sih? Petugas harus sudah tiba, salah. Petugas pos harus sudah di lokasi sebelum jam 7 karena jam 7 sudah diukur ya. Kemudian alat yang dibawa adalah ini ya, paham? Siapkan gelas ukur yang sesuai dengan alat. Sebenarnya ini harus lagi yang sudah terkalibrasi. Kalau saya gitu sebenarnya sih. Harusnya. Kan sekarang kalibrasi murah ya? Oh nggak bayar kok ya? Kenapa nggak dimanfaatkan? Hah? No. Ya, gelas ukur yang sudah dikalibrasi. Ukur tinggi air yang tertampung setiap jam 7 dan catat di form pada tanggal H-1. Alatnya apa yang dibawa? Gelas ukurnya. Kemudian ini botol-botol, kok botol gelas sih? Kenapa ada botol gelas? Buat penampung. Jadi kalau kita musim hujan, jangan sekali ngukur langsung dibuang, tampung dulu. Sehingga kalau kita lupa gitu, kita bisa minimal 2 kali ya, ditampung dulu. Ya, makanya ada ini. Kemudian tapi biasanya disimpan aja di pos bisa juga tapi takut hilang ya. Ada pensil, ada catat lapangannya, ada form-form yang harus form-form laporan di samping form data. Kemudian ada software-nya, ada kelas ukurnya ya. Kemudian bila ada air tampung dari kapasitas gelas ukur bila air yang tampung lebih dari kapasitas gelas ukur maka penakaran laporan bakal berkali-kali ya. Kemudian pasang tandon air atau tutup keran kembali sebelum kita meninggalkan lokasi. Nah, pada kejadian khusus hujan lebat, maka sebaiknya petugas pos diwajibkan untuk mengukur hujan yang tertampung. Kalau hujan lebat loh ya. Tapi jangan dibuang airnya, masukkan lagi ke tandon. Kalau itu pos manual ya, kita pos manual dulu. Kalau pos otomatis jangan diukur lagi, masukin lagi. Waduh, udah hujan 2 kali kan, gitu. Jadi kalau posnya manual, kalau hujannya deras, petugas posnya diperintahkan untuk ngukur pas hujannya udah berhenti. Ya, itu satu. Kemudian kalau lebat sekali, petugas posnya juga harus suruh ngelihat ke pos. Takut-takut penampungnya tidak cukup. Nah, kalau penampungnya nggak cukup berarti penampungnya di ini kemudian kita siap penampung yang kedua sehingga hujan tadi terukur semuanya dengan benar. Seperti itu nggih? Itu. Cara bacanya gimana? Nah, seperti ini ya. Tidak boleh ini lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah. Tadi harus sejajar dengan mata ya. Kemudian ditampung seperti ini, hati-hati supaya tidak tumpah ya. Gitu. Nah, teknik yang benar ya, biasanya kan tidak datar ya air itu ya. Biasanya seperti ini ya. Kita cari yang ininya, datarnya yang mana. Tapi ini biasanya dengan mata. Ini benar nggak? Ini seperti ini. Nggak benar, letakkan di dudukan seperti ini. Baru kita nyesuaikan. Masuk kita tarik lagi. Kita duduk aja di sini supaya kita datar seperti itu ya. Nah, itu berapa? Tadi yang tekankan itu. Ya, seperti itu. Kemudian formnya seperti, gelas ukur ini. Coba kita perhatikan di situ masing-masing gelas ukurnya. Di sini berarti tertulis gelas ukur dengan apa untuk apa 100 mili. Ada? Di situ ada? Ada yang tidak ada? Gelas ukurnya berapa? Gelas ukurnya? Gelas ukur berapa ini? 100 200. Satuannya apa?
Sentimeter apa? Benar. Persegi atau kubik? Yang benar. Coba persegi. Benar. Ya. Jadi ini adalah standar. Jadi ukuran garis seperti ini. Ya. Ini ada seperti ini tuh. Ya. Ini harusnya ya. Ini apa harusnya ada 0,5-nya di sini langsung di satu, ini dua, tiga, empat. Yang ini kan nggak kebaca langsung satu, 0,5-nya di mana? Ya. Ini harus ada 0,5-nya ada di sini, ada garis satu step lagi. Ya, itu. Ini pun ini udah nggak standar lagi, tapi harusnya yang standar lagi. Tapi biasanya ada ukuran ini, jadi supaya kita tidak salah menggunakan. Jadi kalau 100 ya 100, kalau corongnya 200 ya kita gunakan yang 200. Nah, tolong diperhatikan ini. Ya, yang pertama adalah bila air yang tertampung lebih dari kapasitas gelas, maka dilakukan pengukuran berkali-kali. Coba saya minta tolong. Yang gambar pertama benar atau salah ya? Yang gambar pertama benar atau salah? Saya minta waktu 2 menit. Nah, berdiri semua. Berdiri. Tapi udah atas ya, supaya kelihatan. Saya mau meningkatkan konsentrasi. Nah, dengerin berita ibu ya. Tangannya semua dilenggangkan dulu. Saya pelan-pelan dulu. Mana ini sebentar. Pelan-pelan dulu ya. Ikutin perintah ibu. Pegang hidung. Ya. Pegang mata. Mana? Siapa sih yang saya minta pegang mata? Pegang telinga. Sama lihat ibu dong. Angkat tangan kanan. Mana kanan? Oke, hebat. Tunjukkan jari tengah. Gak berani, gak berani. Oke, angkat apa ya? Angkat apa coba? Angkat pensil. Sekarang cepet ya, cepet ya. Pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, pegang telinga, pegang dahi. Dahi, pegang pensil, pegang bau teman, hadap kanan. Biasanya karena saya di sini berarti ikut semua ya. Coba apalagi coba. Hadap kiri. Oke, coba apa lagi? Ayo. Sekarang apa lagi? Ya, lepas. Apa coba? Jam tangan.
Oke, masih ada yang ngantuk? Ya, gitu. Kita sebut ya. Pegang kepala, kebang hidung, kebang mata, kebang pipi, kebang hidung, kebang dagu, ya. Pegang dahi, pegang telinga, pegang pipi, pegang hidung, pegang mulut, pegang dahi. Pegang bau kanan, bau kiri, geleng kepala. Tangan direnggangkan. Oke, terima kasih. Oke. Kita mulai lagi ya. Di mana, Dek? Itunya kemana, Dek, tadi? Oh, itu tuh. Kita lanjut ya. Ya, ini untuk OP itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanti pasti tanggung jawabnya adalah di kalian semua, bukan petugas pos. Jadi baik petugas posnya apa, baik tidaknya petugas pos adalah tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tolong di ini. Ini ada yang salah nggak yang gambar satu? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ayo, Bapak. Mulai pertama. Ya, hanya satu aja yang salah. Satu dan dua, ya. Mosok kita kelasnya kan ada sampai 10, kenapa 10,2? Ya, gitu loh. Terus kemudian ini 9,7, kenapa nggak dibulatkan aja ke 10? Memang bisa baca 9,7, susah banget kan sebenarnya sih. Gitu loh. Ya. Jadi ini salah. Walaupun dicontohkan supaya apa? Supaya paham. Jadi kalau kita eh, waktu ngukur tapi dia lebih dari satu gelas ukur maka dia berkali seperti ini, totalnya adalah seperti ini. Tapi ini sebenarnya contoh yang salah ya, tapi harusnya ini 10 berarti ini berarti berapa? 29,3 umpamanya seperti itu ya. Jadi jangan 9,7 ya, kenapa nggak 10 kan saja gitu. Jadi kalau jadi seperti ini ya harus dibenarkan, harus dipasih pengertian ke petugas posnya. Ya. Nah, kalau terjadi periksa alat penangkar hujan meskipun tidak terlihat hujan, ya tetap dilihat. Takutnya apa? Takutnya ada yang hewan masuk atau apa ya. Jadi supaya ini atau alatnya rusak. Jadi tetap setiap hari pengamat walaupun tidak hujan harus melihat pos. Itu wajib. Ya, wajib. Tugasnya di situ. Itu masih mending loh. Kalau pos duga air manual, coba pengamat itu 3 kali loh ya. Pagi, siang, sore. Bilangin ke petugas pos manual. Kalian itu masih untung. Hanya sekali pagi aja. Coba petugas pos duga air. 3 kali kan. Coba kalau lokasinya 3 kilo, lokasinya 10 kilo. Nah, kalau 10 kilo udah diragukan ya. Bener nggak dia 3 kali sehari? 10 kilo pulang pergi 20 kali 3. Berapa? 60 kilo sehari dia jalan. Habis waktunya kata dia. Gitu. Jadi ya makanya kalau itu ya akhirnya datanya juga kondisinya kita juga mengkhawatirkan kita sangat meragukan biasanya. Orang asing kalau udah pos duga air manual tidak akan digunakan datanya. Ya, percaya. Datanya apa jenisnya? Manual? No. Langsung begitu. Kemudian yang perlu diartikan adalah yang ketiga, ini. Apabila saat hujan turun lebat, ganti botol dengan botol cadangan. Tapi jangan sampai ininya kena air hujan yang masuk. Ya, jadi yang di payung itu bukan hanya orangnya saja, tapi juga botolnya pas ini. Kemudian disimpan, diganti dengan yang baru seperti itu. Jadi ambil langsung otomatis langsung diletakkan lagi yang cadangan yang barunya seperti itu ya.
Pemeliharaannya tadi udah disampaikan ya, ada corong segala macam. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalau ada rumput, ada pohon yang sudah ada ini yang tinggi, diminta izin untuk ditebang. Jadi yang mengganggu rumput lokasi dipelihara terawat dan selalu pendek, pagar harus selalu dikunci, penakar kerannya juga harus seperti itu dikunci, tandon penampung air hujan harus sering dibersihkan, gardu jaga tetap bersih dan simpan di tempat yang aman dan tidak pecah. Keran atau tampungan air hujan harus selalu diperiksa. Jika keran rusak atau badan penakar bocor, maka untuk sementara dipasang tadi ya, botol tadi ya, supaya kita ini sampai perbaikan dilakukan. Tapi jangan lama-lama ini ya, jangan lama sekali, coba tidak mahal sih. Perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya botol, yaitu harus memperhitungkan volume curah hujan yang akan jatuh ke tempat alat tersebut. Ya, intinya itu. Sekarang tuh untuk AWLR, ini lebih mudah sebenarnya sih, ya, boleh. Kalau ada yang bertanya, saya akan duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Roni dari BBS Bongan Solo Bu. Okay. Di sini saya mau bertanya tentang MRG Bu. MRG, manual rain gauge, itu kan di tempat kita tidak ada tampungan yang semacam portable bisa diambil terus diganti. Jadi yang seperti corong 100 yang tadi. Nah itu ketika waktu hujan di saat waktu pengukuran apa yang dilakukan Bu? Nah, yang dilakukan kalau hujan turun besar cepat-cepat langsung diambil yang di tampungan, di tanduk. Jadi pas hujan besar itu kira-kira dia tidak tertampung di situ, ya memang panas banget sih, hujannya kok besar banget gitu. Jadi petugas posnya diperintahkan untuk langsung mengukur, dipindahkan ke tampungan sementara, ya, tapi langsung tutup lagi. Gitu. Tapi jangan dibuang airnya, gitu loh. Itu karena tidak ada tampungan yang tambahan, gitu. Oke. Ya, berarti pada prinsipnya buka keran langsung ditampung, katakanlah pakai ember gitu ya Bu ya. Setelah yang penting tidak tertambah dari curah hujan tadi, habis itu baru ditutup kerannya, baru diukur di tempat yang aman gitu Bu ya, di dalam rumah atau gimana gitu aja. Oh, tapi sebaiknya jangan ember ya. Kalau ember itu nanti kita jalan aja udah masuk lagi hujan ya. Sebaiknya botol lah, ya botol. Pokoknya tempat yang tertutup lah. Kecuali kalau ember yang ada tutupnya, terus habis itu Bapak tersandung gitu. Jadi jangan sampai ini, pokoknya gimana baiknya, tapi usahakan yang tidak membahayakan data tersebut. Itu aja, gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau untuk peralatan yang otomatis itu sebenarnya lebih ini, susah mudah. Peralatan hujan yang digunakan untuk mencatat jumlah curah hujan secara otomatis bisa harian, bisa mingguan, bulanan. Penempatan ditempatkan pada lokasi tertentu tergantung pembahasan bebas dari pengaruh bangunan. Sama ini, prinsipnya sama dengan yang pos juga air manual. Kemudian dipasang dilakukan tegak lurus pada pondasi pasangan batu kali atau bata merah dan diplester sedemikian rupa pada tinggian ini. Sama. Nanti ini akan dibahas langsung lebih detail dengan Pak Agung. Dengan pelepasan atau penggantian grafik tergantung tipenya. Kalau tipenya harian berarti siap jam 7 pagi diganti. Terus pasang lagi ya. Kemudian ditulis tanggalnya dulu, jamnya dulu ya, nama posnya. Kemudian kalau mingguan berarti siap jam 7 pada hari Senin ya. Kalau bulanan setiap tanggal 1 ya. Tapi untuk mingguan dan bulanan minimal, kalau mingguan itu sekali dikontrol, inspeksi. Kontrolnya dengan pengamat, dengan dari Bandung. Kalau mau dari pengawas juga silahkan aja pengolah kalau dekat. Kemudian kalau bulanan minimal 4 kali, setiap minggunya adalah sekali. Jangan 4 kali tapi di belakang semua, nggak boleh. Jadi di serama rata, setiap minggu minimal sekali. Jadi 4 kali kontrol. Ini bentuknya seperti ini ya. Kalau ini tipenya ada 2. Ada tipe sipon dan ada tipe yang apa namanya? Tipping bucket ya. Nah, sipon seperti ini. Ini agak rumit nih, karena di sini ini jamnya. Kemudian ini sipon atau pelampungnya. Nah, ini. Ini yang kita harus sering lakukan
pembersihan ini ya, yang apa namanya leher angsa ini namanya ya, harus dibersihkan. Ini pelampung ya. Lensa ini harus kita bersihkan pelan-pelan karena ini kaca biasanya ya, kaca. Gitu, jadi dibersihkan pelan-pelan supaya tidak ada lumut atau endapan di sini ya. Ini seperti ini posisinya seperti ini. Kalau di lapangan seperti ini, ada tandonnya juga di sini ya, tandonnya, ada grafiknya juga gitu. Karena di samping ini ada apa grafik yang ini airnya juga ditandu di sini, dia masuk ke sini juga gitu. Jadi kalau otomatis perlu nggak tandonnya diukur? Perlu nggak? Kalau harian sebaiknya diukur. Tapi kalau mingguan, nandon seminggu nggak bisa gitu. Kecuali kalau diperintahkan setiap hari jam 7 tandonnya diukur boleh. Karena tandonnya ini nggak mungkin dia menampung seminggu. Nggak mungkin kalau musim penghujan. Jadi biasanya setiap hari diganti. Jadi kalau mingguan, tandonnya itu tiap hari harus diukur setiap jam 7. Dicatat di lembar form manual ya. Kemudian kalau yang ini juga grafiknya juga dicek tadi, dikontrol di sini gerak-gerakan di sini ya. Jangan sampai ininya takutnya macet ya. Karena di sini ada pelampung ya. Ini ada apa? Ada pelampungnya, itu pelampung ininya kan ada untuk gerakan apa? Untuk menggerakkan ininya supaya dia mencatat ini ya. Nah, ini catatan seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi ini harus dibersihkan ya, berulang ya. Di samping ini juga, ini sama. Kalau di atasnya sama dengan ujian manual dibersihkannya. Terus ini harus selalu dikunci supaya tidak disalahgunakan sama orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, ini tipping bucketnya seperti ini, ya. Itu tipping bucket ini, ya. Ini tipping bucketnya biasanya ada 0,5, ada 0,3, ada 0,2. Tapi untuk yang terbiasa digunakan ada 0,5. Jadi akhirnya apa 0,5? Setiap ini ketukan, ini kalau ini isinya 0,5 langsung dia tumpah. Ganti lagi dia ngisi ke sini, tumpah lagi, ganti sini. Ini ada tumpahan, ini adalah dia hanya menggerakkan ini, ya, menggerakkan apa? Penanya, gitu. Ini sama. Kalau ini juga sama, jadi harus di kontrol, ada kontrolnya setiap minimal adalah seminggu 1 kali dicatat ya, gitu. Nah, ini biasanya ini bisa dikalibrasi in situ ya. Caranya gimana? Mudah banget ya. Kita punya ambil air biasa 10 mili namanya gitu ya. Terus kita tumpahkan di sini. Harusnya kan 10 mili. Terukurnya di sini kan. Bisa sumur ini enggak? Kalau enggak berarti kan ini udah tidak akurasinya udah berubah. Speknya udah berubah. Mungkin ini harus dibersihkan apa dibenarkan ini ada setelannya di sini ya. Kita lihat coba yang paling ini. Loh kok enggak ada ya? Ada setelannya di sini, ada setelannya nanti skupnya di situ ada setelannya. Jadi ada sel skrupnya sehingga nanti ini jadi lebih bagus lagi. Terus kalau beli yang alat sekarang biasanya tidak mulus sehingga dia pas ditampung pindah gitu jatuh dia masih tersisa di sini. Itu yang sekarang suka sering terjadi. Makanya coba deh di ini di kalibrasi sendiri aja ya. Caranya seperti tadi. Jadi kita ngambil yang 10 atau 5 silakan 10 mili, terus kita ukur nanti tercatat nggak di 10 mili di sini. Tadi kalau 10 mili berapa ketukan? Kan ininya 0,5, 10 berarti 20 ketukan seperti itu. Tapi kalau kita melakukan kalibrasi sebaiknya ini diangkat penanya supaya tidak tercatat di sini, nggih. Itu diangkat kan bisa. Nah ini sama pelepasan ini ya dibaca aja nanti bisa atau mau di ini. Ada yang bertanya di sini nggak? Untuk yang pelepasan kertas grafik ARR? Ada yang tanya? Baca sepintas coba terus ditanya tidak? Ada yang nggak paham? Paham ya? Kita lanjut. Pemasangan? Ada yang tanya? Tidak, lanjut. Berarti kan udah paham ya? Hah? Ya nanti telemeti itu ada yang tanya telemeti ini udah di luar kepala. Artinya apa? Lupa. Ya, luar kepala itu bukan ini. Luar kepala ada 2.
Luar kalau apa yang benar-benar yang paham, berarti tanpa itu pun udah paham. Ada juga yang lupa gitu loh ya. Atau yang nggak ngerti ya ada 3 macam ya. Kalau ini nanti baca aja ya, nggak apa ya. Tapi besok pas hmm, yang di Citarum ada otomatis atau manual pos hujannya. Mudah-mudahan ada dua. Ada manual ada otomatis. Oh, mudah-mudahan ada otomatiknya. Tapi prinsipnya sama dengan pos juga air kok ya. Jadi sini saya tekankan dulu ya, saya bacain ya. Sebelum pemasang kertas grafik, baru pastikan bahwa kertas grafiknya sudah dilengkapi dengan tanggal pasangan, nama pos, keterangan lainnya yang harus diisi pada stempel ketika pelepasan kertas grafik. Sekarang tidak ada stempelnya, hilang ya. Ya Mas ya. Oke, stempel hilang ya. Harusnya ada itu tuh standar loh ya. Stempel tadi langsung kita nulis, tapi sekarang kayaknya ya udah tanggal pasangan ini gitu. MA-nya sekian, jam sekian, tanda tangan aja pengamat. Nama posnya kadang lupa gitu ya. Speknya ada. Kemudian lilitkan kertas grafik pada tabung silinder secara merata, jangan sampai terjadi penggelembungan atau pelipatan karena akan mempengaruhi gerakan mata pena dan keakuratan gorisan pencatatan. Kemudian kunci dengan melepaskan ujung jepit kertas grafik pada lubang yang telah ditentukan. Kemudian putar jam AR secukupnya sesuai dengan itu ya. Untuk tipe art yang menggunakan jam digital, ganti batu baterai setiap 3 bulan. Pas 3 bulan, kualitas batu baterai kan beda-beda ya. Ya, jangan kan katanya 3 bulan, jadi mati diemkan saja gitu. Kalau udah lulus ya, sebaiknya juga kalau tergantung, kalau saya sih sekarang tergantung kondisi baterainya, ya. Jadi jangan nunggu sampai 3 bulan. Letakkan dan pasang kembali tabung silindernya, ya. Silinder yang mana tadi? Coba paham nggak silinder yang mana? Coba kan ini loh tabung silindernya ini loh, ini kertasnya. Coba kalau tipe sipon, nih ini kan kalau kalau kita masakkan dilepas dulu ini dari dudukannya ini. Ini diangkat dulu penanya, terus diangkat, terus dipasang atau tulisan dulu kertasnya sebelum dipasang. Ini terus kemudian dipasang, terus ada jamnya segala macam ya di situ ya. Terus dicoba bener nggak jalannya segera nggak gitu ya. Setelah itu pasang-pasang semuanya di kuncian di apa dipastikan bahwa dia terpasang bagus, kemudian dikunci baru kita pergi. Sebelum dikunci jangan pergi dulu. Nanti dimainkan sama burung ya. Gitu. Ada anak main, ada yang naik main nanti dimainkan di situ. Nah, ini ya seperti ini prinsipnya. Ini itu. Ini adalah tadi kalau tip ininya enggak ini dibenerin di sini ya, penyetel nolnya di sini. Ya, skrup penyetelan. Kemudian ini adalah tangkai untuk penghubung dengan apa? Leher angsa ya. Ini juga 10 menit bisa naik turunkan siponnya tadi seperti ini. Ini ada dudukan apa? Dudukan untuk penanya di sini ya. Ada ABC, ada takai pelampung, ada itu, ada pelampungnya, ada tabung penghubung koneksinya tadi ya. Seperti itu. Ini sipon. Penyetelan tipping bucketnya seperti ini nih. Ya, ini namanya apa? Kalibrasi seperti ini. Kalibrasi in situ ya. Tapi dengan catatan gelas ukurnya terkalibrasi ya. Jadi kalau ke Bandung bawa gelas ukur, minta tolong dikalibrasi. Sebentar itu. Gak apa-apa, gak pakai surat kalibrasi deh gitu bisik-bisiknya ya. Saya dikalibrasi aja gak pakai surat gitu. Ya. Kan sebentar itu. Karena di lab kalibrasi biasanya ada alat alat gelas ukur yang standarnya yang nggak pernah dipakai. Jadi untuk kalibrasi itu, gitu. Ya, lakukan. Jadi kalau ke Bandung mampir deh ke itu balai HLK ya, mampir bawa aja lah. Aku tolong dikalibrasi, fisik-fisik. Awas ya jangan bilang-bilang. Gitu. Jadi ini kemudian di ininya di post sel itunya ya. Pakai itu lah, pakai dipastikan bahwa dia terpasang dengan benar, jangan sampai dilepas ya. Gitu. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Lakukan ya. Tolong. Tadi ada tadi itu telah dilakukan kalibrasi tipping paket.
ternyata kondisinya baik, udah tulis di situ. Itu akan suatu ini, tulis di catatan harian. Pemeliharaannya sama tadi seperti itu ya. Kita nggak ini pemeliharaannya secara keseluruhan sama dengan apa alat pos juga air biasa, ya alat curah hujan biasa, saringan air yang terdapat saluran juga dibersihkan tadi sama. Hanya ini yang perlu untuk pena dan harus bersih dan berfungsi. Ya, bila rusak harus diganti penanya. Pemasangan kembali pena tidak boleh terlalu keras menekan kertas karena akan mengganggu kepekaan dengan alat. Dan untuk sipon, apabila gerakan pelampung saat naik turun tidak lancar, maka tangkai pelampung perlu dibersihkan. Ya, kemudian pipa, gelas sipon, tempat penampung air dan lain-lainnya harus dibersihkan juga. Ya, kalau untuk siponnya itu yang leher angsa pelan-pelan ya. Kalau pecah susah, pecah belinya lumayan susah itu. Ya, pelan-pelan. Tipping bucket maka perangkat tipping bucket secara periodik harus dalam keadaan bersih. Pada saat memutar jam harus dilakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan. Jamnya juga harus dilakukan kalibrasi. Di mana Bu lakukan kalibrasi Bu? Jam-jam perbaikan jam, servis jam. Bukan di situ, tapi di Bandung di ALK ada. Ada untuk kalibrator untuk jam. Ada ya? Bisa di sana. Terus untuk tipe sipon perlu dilakukan penyetilan kedudukan posisi pena dan posisi gelas sipon agar kedudukan pena di kertas grafik pada posisi awal berada pada angka 0. Ini perlu diperhatikan ya. Untuk tipe tipping bucket perlu dilakukan penyetilan kedudukan tinggi rendahnya penyangga bucket, pengecekan akurasi operasional jam, bila jam rusak segera diperbaiki atau diganti. Oke ya, gitu mudah loh. Contoh kejadian di lapangan. Nah, ini. Ya Pak ya. Ini dicatat seperti ini. Terus ini harusnya ini mingguan atau harian? Ini mingguan atau harian? Grafik pertama. Halo, yang di belakang. Coba. Coba 1, 2, 3, 4. 4 yang sebelah sini. Tolong ini mingguan atau harian Pak? Yang pakai jaket, yang kedinginan. Siapa namanya? Maju ke depan. Baris 4 ya Bapak? Ya, ya. Harian, Bu. Mana? Yang di bawah kan? Yang ini, yang atas. Oh, yang atas. Mingguan, Bu. Mingguan. Ada yang salah nggak ini? Atau udah benar? Secara prosedur yang tepat, yang standar. Ternyata, hah? Ada lewat Oppo loh. Ya, ini salah. Garisnya lewat mana? Lewat lewat garis lewat ke atas? Ya, mana? Bener ke atas itu? Coba ke atas. Berarti salah masangnya. Kemudian apa lagi yang salah? Yang salah apa Pak? Hari 7 kenapa hari 7? Salahnya ada 1, 2, 3 minimal. Ada 3 kesalahan. Hmm? Nah, oke, sekarang saya tanya. Nggak apa-apa, oke, nggak apa. Oke, saya tanya lagi. Kok depan kayaknya paham banget sih, udahlah. Kita tinggalkan aja yang depan. Biasanya yang belakang tuh yang suka takut ditanya. Kalau ditanya kayaknya yang kedinginan-kedinginan deh. Pak, tolong Pak. Coba Pak, ada sebutkan tiga kesalahan di grafik tersebut Pak. Minimal 3 Pak. Yang atas, yang atas.
Oh, nggak dibagiin intinya ya. Oh, nggak dibagiin. Oh, tadi pakai Zoom ya. Ayo, ayo Pak bicara apa aja lah sih tiga, sebutin aja lah. Ya, toh ibunya di belakang. Kemon, ayo lari. Sebutin aja Pak. Rutanya ya, satu. Kedua apa Pak? Hmm? Oh, kintanya kurang jelas ya. Yang tiga, apa yang ketiga? Lu kembalikan ke OP, ayo, kembalikan ke OP. Satu lagi Pak, baru dua Pak. Satu, satu, satu. Naik nggak sih Pak? Satu lagi satu, coba apa aja? Kembalikan ke OP. Jadi kalau ini kembalikan ke OP-nya tadi apa OP-nya? Oke, oke. Saya satu lagi deh, satu lagi baru nanti Bu kasih kasih tahu ya. Ya Pak, kira-kira ya Pak, Pak. Sebutkan tiga kesalahan di grafik tersebut. Hah? Ya bunyi? Ini, nih. Tes, tes. Tintanya Bluebear, Bu. Terus apa? Bluebear. Kalau apa? Ya. Garisnya ada yang mundur ke belakang. Cek, cek. Yang ini Bu, apa? Depan, Pak. Masuk ke depan, Pak. Mundur gimana, Pak? Mundur apa? Mundur, Pak? Mana mundurnya di mundur belakang gimana? Oke, ayo tadi tuh dengerin ibunya bicara tuh enggak yo ya. Hayo, hayo bangun, bangun. Apalagi ini belum makan siang lo ya. Ayo bangun. Satu kesalahan yang paling penting adalah itu kan grafik mingguan. Jadi harus ada kontrol, harus ada inspeksi, ya. Satu. Yang kedua, dia diambil jam berapa? Tidak disebutkan jamnya aja. Kalau muka air lebih banyak lagi nanti. Jam berapanya? Nah, ya harus lihat itunya, gitu. Dan ya, jam dan tanggalnya harus disebutkan supaya kita juga paham. Yang ketiga adalah tadi ada apa sedikit blopor tapi untung tidak berlanjut ya, tidak berlanjut. Kalau orang melebihin garis enggak, saya lihat dibesarkan tidak melebihin garis kok, ya tidak melebihin kan. Kalau yang mundur saya bingung mundur yang mana, mundurnya enggak ada Pak. Kalau mundur, hmm? Hmm? Oh, itunya berarti itu kayaknya masang grafiknya enggak apa? Masang grafiknya enggak kenceng ya. Tadi dia kegeser seperti itu, harusnya enggak lurus. Harusnya kan dia jatuhnya juga lurus harusnya. Ya.
Kan jamnya mungkin jamnya mati juga bisa seperti itu. Makanya waktu diambilnya itu harus ditulis tanggalnya dan jamnya. Ya, kalau muka air lebih ini lagi, jamnya, tanggalnya dan muka airnya di peskal berapa? Bukan muka air sih, makan peskal berapa? Ya. Dan kemudian tintanya adalah sudah mulai tidak bagus seperti itu. Kalau di digit susah banget tuh, yang digitnya juga susah, yang bacanya. Ya, oke, seperti itu. Kalau yang bawah itu yang harian gitu. Harian mudah-mudahan kalau kita harusnya kan jam 7 pasangnya harus jam 7 ya. Jangan sebelum jam 7, itu sebelum 7 udah dipasang gitu. Berarti harus jam 7 ya. Jam berapa itu dipasang, Pak? Jam 5 masang, bener enggak dia ya? Berarti salah. Berarti harus jam 7 umpamanya ya. Itu. Jadi masangnya harus jam 7 seperti itu nih. Jadi pasang jam 7 jam 7. Kalau seandainya kita lebih dari jam 7, ditulis itu jam berapa dipasangnya di sananya. Pasang jam sekian, diambil jam sekian supaya orang yang bacanya juga paham. Nah, kondisi lapangan seperti ini. Wah, ini kenapa ini udah seperti ini? Ya, antara penampung samanya udah pindah tempat dia. Ya, sudah bosen katanya. Aku pengen pasangan yang lain. Ya, gitu. Maksud dia pasangan yang lain terus ya airnya kemana coba itu, ke tampung kemana itu airnya? Ya, gitu. Jangan sampai ini terjadi lagi seperti ini. Oke? Aduh, kata dia, aku kepanasan katanya. Makanya dia berteduh. Ya, gitu. Ya, kasih ganti rugi lah. Itu ada posnya ya, kasihan banget dia tuh sampai berteduh sampai dia nggak dapat air, dia haus ya. Ya. Jadi seperti itu terjadi di lapangan loh ya, jangan kelawa loh ya. Tapi ini Ibu sampaikan bukan untuk apa-apa. Tapi ini harus perhatikan. Kata dia, ini tanah-tanah saya, udah dibeli saja ya. Dikasih ganti rugi supaya kita mendapatkan datang yang lebih baik. Ya, itu kelas ukurnya tadi, Pak, ya, supaya kita pastikan. Nah, ini yang tadi ya, kelas ukurnya. Sebenarnya kalau kelas ukur yang benar itu ya, di sini tuh ada ukuran setengah ya. Nih nih. Di sini ada ini setengah. Ini kan langsung satu ya. Terus kalau kita setengah gimana bacanya? Padahal setengah kita harus tulis ya, masih bisa ketulis setengah. Ya. Jadi ini masih kayaknya nggak standar lagi. Kalau standar dulu kan tipenya kan yang bawahnya agak runcing ya. Nguncup ya. Ada kuncupnya ke bawahnya itu. Tapi sekarang modelnya macam-macam. Kalau buat itu memang susah itu. Karena dulu kita belinya produk-produk luar. Harusnya juga bisa, nggak apa-apa dibikin gitu boleh, tapi ya itu tadi dikalibrasi dulu ke tempat kalibrator, lab kalibrasi, kemudian harus ada tengahannya. Dan harus ada tulisannya ya. Tertulis itu kan ada, harus supaya orang yang menggunakan tidak salah 100 200 ya. Apa itu? Itu kan 200 ya. Ngapain dia ngambilnya 100? Ya, salah kan? Nah, gitu. Jadi seperti itu, ya. Kalau 100 itu biasanya yang modelnya adalah ada apa sih? Loncong gitu ya. Kalau yang tegak gitu body lurus gitu biasanya yang 200 ya. Kalau yang 100 itu bodinya ramping ya. Bedanya itu aja sih. Jarang banget kalau 100 dia bodinya lurus, jarang. Jadi pabrik-pabrik pun kalau buat yang 100 biasanya bodinya adalah yang ramping. Ini yang perlu dibaca ya, banyak ininya. Sekarang pos juga air. Saya cepat aja ya. Pos juga air, ini pos juga airnya macam-macam ya, tipenya ada yang konsol, ada flashing, ada apa rangka besi. Ya. Ini pos juga air ini ya, itu yang ada telemetrinya. Nah, untuk pos juga air, alat pencatat fluktuasi muka air itu ada otomatis, ada manual, otomatisnya ada AWLR, ada AWLL. L itu berarti logger ya, atau apa telemetri. AWL itu ada horizontal, ada vertikal. Kalau manual itu biasanya ya itu peskal saja, hanya peskal saja. Nah, untuk tipe vertikal biasanya digunakan untuk di pos-pos air tanah, ya.
Kalau yang di sungai biasanya kita menggunakan yang tipe horizontal. Nah, seperti itu ada kondisinya. Ada yang belum pernah lihat? Angkat tangan. Satu. Angkat tangan yang belum pernah lihat pos 2, pos 3, 4. 4 ya, hanya 4 loh ya. Yang lain udah paham ya berarti? Berarti yang 4 aja yang diajarin ya? Hah? Yang lain boleh tidur, yang 4 saja boleh belajar ya. Enggak, enggak. Kita hore. Kalau di sini hore ya. Guyunan supaya kita bangun. Ya, ini seperti ini. Kalau yang kita gunakan di sungai adalah yang tipe horizontal. Ya, ini ada penanya sama, ini tabungnya tadi sama dengan hujan relatif sama. Ini gigi yang menentukan skala TMR dan waktu di sini. Ini jamnya di sini. Ini penanya ya. Kenapa ada penanya 2? Nah, seperti ini. Strukturnya seperti ini kalau dipasang. Ada apa? Ada pelampungnya juga. Pelampungnya ada 2 biasanya. Kalau dia apa? Airnya tinggi, dia biasanya ya ini ya apa? Ini pelampung ya, dengan ada 2 pelampung ini, pemberat dan pelampungnya. Ya, pemberatnya yang mana coba? Ayo, pemberatnya adalah yang ke ini, ya, gitu. Yang gede adalah pelampungnya, gitu. Jadi kalau airnya naik masuk ke sumuran, ya, biasanya terus ini naik, ininya turun, gitu. Biasanya itu akan tinta seperti ini, ya. Bayangkan yang belum pernah lihat, bayangkan ya, seperti itu loh bayangannya ya. Nah, besok kalau lihat langsung diperhatiin ya. Terus dikenal gitu. Nama saya ini, saya belum pernah lihat Anda gitu. Anda siapa gitu ya. Besok dilihat benar-benar yang belum ya. Oke. Ya, ini kalau hasil yang itunya main udah ya, seperti ini. Ya, ini namanya alat ini adalah gunakan untuk mendapatkan data fluktuasi muka air ya. Jadi tinggi naik turunnya muka air di muka air yang terjadi di sungai tersebut. Karena itu hanya mengambil air sehingga kita harus ada penggunaan debit tadi supaya kita bisa mendapatkan debit potensi air yang ada di sungai tersebut. Nah, ini pos duga air manualnya ya. Pasang seperti ini. Untuk pos otomatik atau telemetri tetap harus ada pasangan pos duga air manual. Nah, kalau kondisinya ini nih, kondisinya ya. Salah. Nih. Jadi dia posnya seperti ini ya. Kita harus ada pasangan di sini, tapi di sini agak kurang bagus, jadi kita di bawahnya nggak apa-apa. Tapi nolnya ini dikaitkan ada BM di sini yang aman dari gangguan siapapun gitu ya. Sehingga ini terkait, ini kan ada berjenjang kan PSK-nya. PSK 1, ini PSK 2, ini nanti di sini ada PSK 3, PSK 4, PSK 5 di situ. Ya, gitu. Kalau ini yang PSK biasa seperti ini tuh. Nah, ini berjenjang lagi naik ke atas lagi karena ini kenapa sampai sini? Karena banjirnya sampai di sini gitu loh. Ya. Jadi ada berjenjang seperti ini, tapi masing-masing ini selalu terkaitkan, tidak berdiri masing-masing. Ya, terkaitkan. Ini juga terkaitkan seperti ini. Dan ini pun terkaitkan ke BM tadi. Ya. Bebas. Yang penting aman. Ya, boleh. Tapi selalu terikat. Terikat nih. Satu yang dengan lain terikat nolnya. Ini terikat. Yang penting kita bisa baca dan ini karena kondisi lapangan tidak mungkin kan. Jadi dia agak seperti ini karena mencari tempat yang relatif stabil supaya tidak mudah tergerus, sehingga dia aman ya seperti ini. Boleh aja boleh seperti ini boleh. Oke. Ini pun udah dikasih ini nih pengaman nih supaya tidak tergerus ya. Dikasih pengaman ini ya. Nah, standarnya ada seperti ini masangnya itu ya. Ada dudukan seperti ini, ada dasaran ininya. Ya, fondasinya harus ada seperti ini supaya tidak mudah terkena banjir. Ya, BM-nya itu BM tuh ini nih BM. Hanya kayak gini aja sih ya, bangunan kotak dikit terus kemudian ada skrup. Skrupnya biasanya kalau zaman dulu pakai skrupnya skrup ya. Mur-mur itu yang skrup itu hidungnya itu biasanya yang warnanya warna kuning. Jadi tembaga biasanya supaya tidak mudah teraus.
Nah karat. Ini nih. Semua ini jadi ini bedanya berapa? Beda tingginya nol ini. Kalau ini nanti hilang semuanya, kita masih punya. Tadi beda tingginya adalah di sini adalah 3 meter namanya atau 3,5. Ini posisinya. Berarti nolnya tuh di 3,5 terhadap ini. Ukur lagi 3,5 di sini ya, masuk lagi. Jadi data yang lama pun sebelum kena banjir akan selalu terkait dengan data yang baru setelah kena banjir. Nggih? Seperti itu. Terus kalau kita kan bacanya hanya pagi, siang, sore. Ya. Makanya petugas pos diperintahkan untuk membaca pada saat banjir. Begitu banjir dah harus dia baca. Bu, lokasinya tuh 7 meter loh Bu, masuk dia suruh baca. Makanya dikasih keringanan. Keringanannya baca aja bekas-bekas banjir. Ya, bekas banjirnya ada bekas banjir sini di fiskal ada kelihatan bekas banjirnya ada lumpur atau apa sampah-sampah nyangkut di pohon atau ini seperti ini. Banjir dibaca di situ, langsung dibaca ditempatkan di keterangan ada banjir tanggal sekian berapa. Kalau inget jamnya tulis jamnya banjir terjadi banjir jam sekian tulis. Tapi kalau nggak inget nggak apa-apa. Bu terjadinya malam hari sehingga saya nggak tahu jamnya berapa nggak apa-apa. Tadi pagi tadi tulis tapi di tanggal tersebut oh ditulis ada banjir sekian. Kenapa harus diukur? Kenapa harus diukur? Benar. Jadi ini kan jam 7, jam 12, jam 18. Ini ada MA banjir di sini. Tulis di sini. Ya. Kenapa? Kalau kita punya grafik kan gini kebaca semuanya ya. Tapi kalau kita peskal jam 7, jam 12, jam 5. Hanya kebaca ini. Kalau di sini masih rendah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau udah banjir seperti ini kan hilang. Data ini hilang. Ya, data ini hilang. Oke? Jadi mulai sekarang pengamat diperintahkan untuk membaca banjir. Data banjir fungsinya untuk apa? Ginopo hayo pakai apa? Data banjir. Dipakai apa? Untuk perhitungan periode ulang. Untuk perencanaan, periode ulang berarti untuk perencanaan. Kita tuh bilangan itu berapa sih? Sampai kemampuan berapa? Sampai dia harus menampung sampai berapa? Kalau mau bangun jembatan, dia harus bangun kekuatan seberapa? Karena banjir yang terbesar ada sekian. Tapi tanpa ini tidak ada. Kita tidak bisa menghitung perakiraan periode ulangnya tidak bisa menghitung. Ya, karena tidak ada datanya. Kalau ini aja kan nggak ada yang banjir, dia masih dipakai kan. Makanya kenapa orang asing tidak pernah memakai data manual? Tidak salah mereka. Karena data ini nggak ada, ini hilang semua ini. Ya. Jadi terbayangkan? Oke, yang ngantuk minum dulu. Boleh kok sini santai. Atau gerak-gerakan beribu izin ke belakang boleh ya. Tapi yang penting ilmunya bisa keterima dengan baik. Bisa lebih paham dari sebelumnya. Oke, tadi paham ya? Jadi mulai saat ini pengamat diperintahkan harus dan wajib untuk membaca tinggi banjir-banjir yang pernah terjadi. Ya, gitu. Jadi Bu, terjadi malam hari posnya jauh ya pagi hari pas dia jam 7 baca. Seperti itu. Lanjut. Sekarang ada kuis. Nah, ada kuis ya. Bagaimana cara membaca tinggi muka air jika PSK nomor 1 paling bawah hanyut? Iya, mau banjir dia semaunya banjir dah. Nah ini hanyut kan 1 meter yang paling bawah ini hanyut. Yang ini tuh hanyut 1 meter ini hanyut. Nah sekarang coba kita. Coba ini di sini ini berapa muka airnya yang terjadi? Coba ini berapa itu muka airnya? Yang satunya hanyut loh itu muka airnya berapa? Ya, coba itu berapa? Hah? Coba itu muka airnya berapa itu? Yang bawah 1 ya.
Di bawah 1. Coba. Soalnya belum 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 ini. Muka airnya berapa coba muka airnya itu? Hmm? Benar 75. Coba. Hah? 5 cm. Itunya 25. Muka air 1 hanyut. Itu 25. Jadi berapa muka airnya? Hah? 75. Bener nggak? Coba kita lihat. Diukur menggunakan kayu atau meteran dari ujung tanah fiskal nomor 2. Ternyata 2 ini. Jadi muka airnya berapa di situ? 75. Coba berapa? Nah, 75 ya. 100. Alhamdulillah. Paham ya? Seperti itu. Makanya apa fungsinya tadi supaya ini tidak ini. Kalau ini hanyut, makanya kita ada BM tadi. Oke. Sekarang ini ada PR lagi. Bagaimana cara membaca TMA jika muka air di atas fiskal paling atas hanyut? Nah, itu 35. Berapa ayo? 335 bener enggak? Coba 335. Oke. Jadi seperti itu ya. Mudah. Biar bangun aja ya. Biar bangun. Sekarang atur penghitungan otomatis automatic water level recorder AWLR sama tadi udah ya sebenarnya AWLR. Ini artinya seperti itu ya. Cepat ya. Karena belum telemetri ya. Tipe bangunannya ya. Ada tipe konsul itu konsul seperti itu. Tipe flashing itu adalah rangka besi. Nah, tipenya tiga itu aja sih. Tipe konsul, flashing, rangka besi. Pos mana ini ayo, siapa paham? Pos mana? Ada yang tahu? Hah? C3 mana C3? Ini C3 ya? Punya C3 atau Cilicis? Kayaknya Cilicis deh. Cilicis siapa nih? Ini adalah pos sisa dan batu belah ya. Kalau ini adalah Lampung ya. Krisna ya. Pos Krisna. Kalau ini saya nggak hafal ini mana nih ya. Ini rangka baja itu biasanya seperti kalau tidak mungkin kan dia pakai rangka baja. Flashing itu biasanya yang seperti ini. Dia posisi nolnya itu masih di tengah banget. Jadi pakai dia flashing ya. Flashing itu ditanam itunya pipanya tuh flashing ditanam ke dalam. Nah itu masing-masing punya ini punya kelebihan dan kekurangan. Yang jelas yang ini lebih mudah pemeliharaannya karena kita nggak harus nggak harus sumurnya dikuras terus. Kalau ini sering harus kurus sumur ininya tabungnya sering dipompa bukan untuk menghilangkan sedimen yang mengendap di tempat tersebut. Terutama flashing ya. Flashing ini harus tetap sering dibersihin. Di itu dari atas banjur air. Banjur air. Digelontorkan air dari tempat atas supaya dia ini ya. Terus kemudian kalau musim kering di ini aja disogok-sogok begitu ya. Itu memang dibersihkan lumpurnya secara ini. Begitu banjir biasanya kalau enggak dia akan mengganggu gitu ya. Makanya setiap kita kontrol harus kita baca muka air di fiskalnya supaya kita bisa tertelusur muka airnya berapa. Ini sama, kalau di pos otomatis juga sama. Fiskalnya di sini. Ini harus ditentukan ini berapanya. Ya. Itu PM-nya. Tadi udah ya. Kenapa baik lagi? Nah, ini kan bisa seperti ini. Tuh. Dia ada kontrol ada kontrol seperti ini. Tapi ada yang salah ya. Salahnya di mana? Hayu. Tolong ini ada yang mana salahnya? Salahnya di mana? Satu aja deh, nggak banyak-banyak. Ada yang salah nggak itu? Neng. Sebentar, Neng. Saya juga. Ada yang salah nggak itu tersebut? Apa salahnya?
Nama pos ada nggak? Nama pos ada? Nggak ada. Dikontrol? Ada kontrolnya. Kemudian dipasang ada jam berapa? Ada muka air ada diambil jam berapa ada? Kemudian di muka airnya ada. Jadi dia posnya siapa? Coba salah mengatakan. Kalau yang pengamat sih kan nggak akan salah karena dia langsung simpen. Ada. Oh ada. Oh kali bawang. Aduh, makanya coba kalau dikasih pakai apa stempel, dia kan lebih jelas yang nulisnya ya. Gitu. Yang berarti ada. Berarti tipe benar. Seperti itu. Jadi harus seperti itu ya. Jadi ada kontrolnya segala macam dan juga ditulis posnya. Hmm? Iya, stempelnya nggak ada, makanya tadi harus sebaiknya ada stempel tadi ya. Nah, ini adalah contoh juga yang tidak sekomplit yang tadi. Desi pasangnya ada, nama posnya ada, jamnya ada, tantangannya ada. Tadi yang pertama tidak ada tantangan ya. Tidak bertanggung tantangannya ada, hanya ini tidak ada kontrolnya ya. Nama posnya ada di atas, ada, tapi tidak ada kontrolnya. Itu yang salahnya. Ini OP-nya, silahkan nanti di ini ya. Ini juga sama. Nah, ini masalahnya di OP-nya ya. Ya, itu satu yang itu kayaknya apa? Yang F itu pasti tintanya blobor ya. Gimana aku bacanya coba sampai tintanya itu lihatnya kertas sampai robek seperti itu. Ya, itu. Dikontrol sih kontrol tapi itu kan bingung itu. Ya. Jadi terus yang pertama itu yang A-nya itu dia lebih balikannya tuh lebih dari 2,5 meter. Ya dia ke atas kan? Ya lebih tuh. Jadi harusnya dipaskan. Kemudian ada yang B-nya itu adanya koreksi waktu dan elevasi. Ya. Kemudian pelampung atau tali yang itu yang di mana tuh? Yang ke C itu kan macet ya. Kemungkinan tuh pelampung atau talinya terkait ya. Atau ada endapan ya itu sehingga dia tidak itu atau jamnya berhenti jadi lurus aja seperti itu ya. Terus kemudian grafik sebelum atau sesudahnya harus bisa disambungkan ya, jangan sampai tidak sambung. Mulai dan posisi pembalikan atau negatif itu harus ini perhatikan ya. Itu jadi contoh-contoh yang kurang tepat seperti itu. Jadi itu sudah kayak seperti itu nggak ada kontrol lagi ya. Sekarang AWLF tipe elektronik atau logger. Ya, alatnya tadi ada apa saja alatnya? Coba ada apa saja alatnya? Lihat aja belum, Bu? Alat saya juga udah mati, Bu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kan kita untuk apa? Menambah ilmu saja ya. Jadi ada sensor untuk mengamati data muka air, baik hujan maupun tinggi muka air sungai. Data logger untuk menyimpan datanya. Kemudian ada konverternya dipasang apabila tipe mekanik atau elektronik dipasang secara bersamaan. Baterai kering penyimpan tenaga listrik. Antena pengirim data dapat diperkuat dengan antena Yogi. Yagi ya, Yagi Yogi. Yagi apabila signal tidak kuat bisa disambung itu. Murah kok antenanya juga paling berapa sih? Atau buat sendiri kalau yang jadi orari bisa buat sendiri. Solar cell sebagai penghasil tenaga listrik. Itu ya alatnya itu. Ini dulu kalau kita yang di kantor puslitbang pus air ini karena kita menggunakan sistem T-waternya ini kemudian seperti ini ya gitu. Tapi nggak tahu sekarang masih jalan nggak. Nah ini adalah sistem OP-nya seperti ini ya, di dalam seperti ini. Yang dibedakan adalah ini. Mereka dipasang di lapangan dan alat ini kadang-kadang sangat sensitif dengan temperatur yang tinggi, apalagi sekarang 440 ya. Dia juga pasti kalau ini panas dia akan terganggu ya. Kemudian yang ini nih, dia harus dikasih kipas tambahan ya. Jadi kalau panas banget ya dia akan terganggu ya.
Itu. Kemudian yang sering ini tuh adalah akinya. Akinya sering error ya. Itu. Jadi itu harus di-in. Ya ini. Tadi ada modem, ada baterainya di situ. Biasanya teman-teman kalau daerah-daerah yang panas ditambahin sama kipas. Karena dia tetap posisi dingin ya. Kan elektronik jadi posisinya posisi yang tidak terlalu tinggi temperaturnya. Ini pasang di lapangan seperti ini. Solar panelnya ini juga harus dibersihkan ini ya. Terus ini ada untuk casnya, cas baterainya ada. Nah, sensor tinggi muka air seperti ini. Ada sensor muka air tipe transducer tekanan, ada tipe sensor muka ultrasonik ini, kemudian adalah sensor muka air tipe pelampung. Ya, ini ada semua di Indonesia. Pemeliharaannya, sensornya dulu verifikasi kalibrasi sensor dengan sounder alat pengukur lainnya setiap 6 bulan sekali. Tuh. Semakin tinggi, semakin canggih alatnya, pemeliharaannya memerlukan biaya semakin tinggi dan semakin tinggi juga pemeliharaannya. Pasti itu, ya. Kemudian saringan pelindung di ujung sensor harus secara berkala diperiksa untuk menyumbat dari lumpur dan puing-puing lainnya. Cuci saringan pelindung dengan air bersih dan atau menggosok dengan lembut dengan sikat gigi. Jangan masukkan benda melalui saringan karena hal ini akan dapat menyebabkan kerusakan pada sensor. Itu baru sensor loh ya. Ibu, Oke. mohon izin mengingatkan. Ada Nanti kita lunch breaknya jam 12 Ibu. So we have 3 minutes left Oke, over. oke Siap, Bu. ya. Terima kasih Thank Ibu. you, terima kasih sambil ya. Sensor yang sah ya, membaca sensor salah berarti verifikasi sumber daya apakah menyediakan tegangan ya. Sumber daya apakah menyediakan tegangan yang benar. Pastikan bahwa tabung ventilasi belum tertekuk atau disegel. Sensor menggunakan tabung ini untuk mengkompensasi perubahan tekanan udara. Bersihkan sensor mengikuti petunjuk pemeliharaan. Kalau ada masalah-masalah ya. Kemudian verifikasi kalibrasi sensor. Masalah air dalam tabung ventilasi. Jika air masuk ke dalam tabung lubang ya. Tempatkan kabel di samping pemanas selama 24 jam untuk mengeringkan bagian dalam kabel. Agak banyak ya. Untuk sensor hujan pelihara cupliknya. Cuplik itu apa sih? Ini nih. Cupliknya nih. Ya. Pelihara bodinya tuh ini. Terus pemeliharaan lubang pemasok air yang dalam ini nih ya. Kemudian pelihara tipping bucketnya. Kalau tipping bucket, pelihara selang pembuang ke tandon, pelihara ininya. Maksudnya pelihara itu bukan dipelihara aja tapi dibersihin. Kalibrasi in situ dengan gas ukur yang akurat. Tuh, kalibrasi kan? Karena walaupun telemetri dia masih tipping bucket menggunakan sensor tipe ini ya. Lebih dikit nggak apa-apa ya. Tuh body. Nanti dibaca karena ini dibagikan semua. Nah, ini kalau sensor duga air digital pelampung operasionalnya ya hanya dihubungkan dengan satu logger sudah dilengkapi rotary encoder dan dengan telitian 0,2 cm. Terus untuk maintenance kabel dan kedudukan puli pengantar perlu diikat dengan kuat ya. Itu puli itu mana sih puli ayo. Ini nih yang itu ya pulinya. Ini harus kuat ini. Ya, jangan sampai bisa lepas. Operasi pemeliharaan OP, logger kondisi solar panel, bersihkan permukaan dengan kain lap basah, periksa kabel suplai ke baterai dan lain-lain. Periksa baterai dengan tegangan baterai, apakah di atas 2 volt atau masih di bawah. Kalau di bawah berarti harus sampai mencapai minimal adalah 12 volt. Bersihkan kotak GPA logger dari kotoran debu, periksa modem, kondisi berkelip atau tidak. Jika tidak, modem harus di-off-kan dulu baru di-on-kan lagi. Jika lampu indikator modem masih tidak berkedip, kemungkinan modem rusak dan harus diganti. Buka kotak GPA loggernya dengan terlebih dahulu melepas kabel-kabel strom dari baterai. Tes baterai kancing. Ada banding jika menggunakan modem lama. Ada modem macam-macam sih ya perkembangannya. Sensor hujan, periksa corong permukaan atau penakan hujan, bersihkan semua kotoran yang menyumbat. Buka tutup sensor hujan, kemudian matikan loggernya off sebelum memeriksa tipping bucket. Jadi matikan dulu ya sebelum diperiksa. Tuangkan air ke dalam tadi yang udah kan berkali-kali tadi udah yang itu namanya untuk mencoba kalibrasi in situ ya. Mau 5 boleh, mau 10 boleh. Bebas.
ulangin perlakuan tadi beberapa kali sehingga akan menghasilkan yang benar. Kalau tidak benar berapa? Ya dikalibrasi, nggak apa-apa. Berarti kalau satu tipping bucket harusnya 0,5, ternyata dia baru 0,4 atau baru 1. Ya, seperti itu. Jadi dibetulkan. Dengan cara lain, gerakan tipping bucket 10 kali atau 20 kali atau 30 kali, kemudian diperiksa pada layar loggernya atau GPA-nya apakah menunjukkan besar curah hujan 5 cm atau 10 meter atau 15 mili kok senti. Setelah mendapatkan kecocokan angka antara air yang dituangkan dengan angka curah hujan yang ditunjukkan pada GPA atau loggernya, selanjutnya pemeriksaan dianggap selesai dan silakan on-kan kembali alatnya ya sebelum meninggalkan pos seperti itu. Jadi itu harus secara rutin ya. Yang punya ini sensor muka air. Periksa kabel-kabel listrik antara GPA dan logger ke sensor muka air apakah dalam keadaan baik, jika dimakan tikus segera diganti. Baca tinggi muka air di peskal pada saat kedatangan bandingkan dengan hasil bacaan yang pada display logger. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya jangan dirubah, tapi paling nggak dicatat tanggal tersebut. Ya. Kemudian periksa juga tanggal dan jam pada saat kedatangan pada layar display. Gerak-gerakan pelampung, kalau tipenya pelampung, periksa kondisi di sekitar tabung atau di sekitar sensor pressure transducer, kalau tertutup lumpur segera bersihkan. Isi pulsa, nah, ini yang paling penting. Bapak kalau pulsanya habis juga kelabakan ya. Jadi isi pulsa. Kalau prabayar kelemahannya harus mengingat-ingat, artinya harus ada SDM khusus. Telat bayar maka putus, ya. Telat bayar putus loh ya. Pasca bayar kelemahannya kalau telat bayar diputus juga. Sarannya gunakan auto debit, biasanya itu auto debit sehingga memudahkan semuanya. Ini yang seperti ini kondisinya. Ini yang posisinya untuk perencanaannya bisa untuk warning kalau pas banjir ya. Jadi kita bisa mengurangi risiko yang terdampak akibat banjir ya. Bisa flat forecasting segala macam ya, gitu lebih cepat, alatnya lebih canggih, pemakaian lebih cepat, tapi pemeliharaan adalah dengan memerlukan OP yang tinggi, OP-nya termasuk biaya dan juga SDM yang mumpuni. Loh, kok masih balik ke sini kenapa? Ini nggak apa-apa dibaca, ini mendah kok. Kinerja pos. Kita perlu adakan kinerja posnya. Jadi integrasinya bagaimana pencatatan, bagaimana pengasipan, kemampuan pengecekan bila alat otomatis, kelengkapan pelatan. Ini dilakukan kalau kita melakukan kendali mutu. Ada kinerja petugas pos. KC1 adalah SDM pengamatnya. Sekian dulu bersambung, tapi bersambungnya gimana? Kita ambil nanti pas kendali mutu ya. Karena nanti Pak Agung dulu, saya masih punya yang untuk klimatologi yang belum ya. Tapi jangan ngantuk. Ya, habis makan jangan ngantuk loh ya. Itu. Terima